psikolog. Hah? Presentasi fisika kelompok 3? Siapa aja? Olivia Mubitasari. Saya Hafiz Novel Gimari. Muhammad Nabi Rizkullah. Fitriani Salama Putri. Kesa Febriana. Salwa Salsabila. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk pada suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau di atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pembangunan yang berkembang pesat saat ini khususnya dalam industri dan teknologi telah menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama, pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, emisi kendaraan bermotor. Yang ketiga, asap pembakaran hutan. Yang keempat, efek terhadap ekosistem. Yang kelima, efek terhadap kesehatan. Yang keenam, efek terhadap tumbuhan dan hewan. Yang ketujuh, efek terhadap cuaca dan iklim. Yang kedelapan, efek terhadap sosial ekonomi. Asap industri dan pembakaran bahan bakar dari pabrik. Proses pengolahan dan pemanasan menghasilkan asap, debu, dan bau. Pembuangan limbah cair mengeluarkan gas bau seperti H2S. Proses kimia seperti pemurnian minyak. Proses pembangunan gedung dan jalan menghasilkan debu, asap transportasi, bahan radioaktif, dan percobaan menghasilkan partikel debu radioaktif, dan lainnya. Iklim adalah rata-rata cuaca. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata variabilitas kuantitas yang relevan bagi variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau angin pada periode waktu tertentu yang umumnya merentang dari bulanan hingga tahunan atau bahkan jutaan tahun. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor manusia dan alam. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, perubahan iklim juga mempengaruhi sebagai aspek alam dan kehidupan manusia seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, hingga ekosistem wilayah pesisir. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti air laut dan sungai maupun statis. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin. Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya bocornya tanker minyak atau kecelakaan lain. Eksplorasi dan penggunaan energi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perairan, seperti pencemaran air, gangguan ekosistem, perubahan iklim, gangguan navigasi, dan kehilangan habitat bagi organisme air. Selain dampak negatif, tentu ada juga dampak positifnya. Eksplorasi dan penggunaan energi terhadap perairan, dampak positifnya adalah energi bersih. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. 2. Pembangunan infrastruktur. 3. Pariwisata dan rekreasi. 4. Pengelolaan air. Namun penting untuk mempertimbangkan dampak negatif dan mengadopsi dampak positif. Berikut beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif. 1. Pengelolaan limbah. 2. Konservasi ekosistem. 3. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. 4. Perencanaan yang bijaksana. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif eksplorasi dan penggunaan energi terhadap perairan dapat diminimalkan, sementara manfaat positifnya dapat dipertahankan. Pada dasarnya, untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, mengelola limbah dengan bijaksana, dan memprioritaskan konservasi ekosistem perairan dalam perencanaan dan pengembangan energi. Dampak terhadap tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting bagi kehidupan organisme di sekitarnya, baik di atas maupun di dalam tanah. Tanah menyediakan sumber makanan, unsur hara,
energi, oksigen, dan air. Salah satu dampak negatif dari penggunaan energi dapat dilihat dari pertambangan batubara. Masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah banyak muncul di pertambangan terbuka yang memerlukan lahan subur yang luas. Sehingga apabila digunakan, lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian atau hutan dalam waktu tertentu. Dampak lainnya dapat dilihat dari galodo. Galodo itu sendiri mirip dengan banjir, akan tetapi galodo tidak sepenuhnya air, melainkan banyak campuran tanah di dalamnya. Saat ini, galodo sedang melanda daerah Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Pemenuhan kebutuhan energi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia agar sumber energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti yang pertama, kebutuhan energi listrik untuk penerangan, peralatan rumah tangga, industri, dan transportasi. Yang kedua, ada kebutuhan energi bahan bakar untuk kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, ada kebutuhan energi panas untuk memasak, pemanasan ruangan, dan proses industri. Pemenuhan kebutuhan energi ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber energi. Yang pertama, sumber energi fosil. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Yang ketiga, sumber energi nuklir. Upaya pemenuhan kebutuhan energi ini harus dilakukan secara berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan untuk menjamin ketersediaan energi di masa depan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat upaya pemenuhan kebutuhan energi. Yang pertama, mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, menjamin keamanan energi. Yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, mendorong inovasi dan teknologi. Peran penting upaya pemenuhan kebutuhan energi. Yang pertama, ada pemerintah, yaitu menyusun kebijakan dan regulasi energi yang mendukung ketersediaan, aksesibilitas, dan berkelanjutan pasokan energi. Yang kedua, industri dan sektor swasta, mengembangkan dan menerapkan teknologi energi yang efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada masyarakat. Dan yang terakhir, ada lembaga penelitian dan akademisi. Contoh upaya pemenuhan kebutuhan energi. Yang pertama, ada efisiensi energi di rumah tangga. Contohnya seperti menggunakan lampu LED hemat energi. Yang kedua, ada transportasi yang hemat energi. Contohnya memilih kendaraan yang hemat bahan bakar atau kendaraan listrik, seperti gambar di sini dan di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah. Kes, kok kaos kaki kamu bolong? Gini, wah serius nih? Siapa aja? Kes, kok kamu Kien, bye, tapi ada bonus.